Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita meminta kepada dirinya untuk selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menapakkan kaki kita di atas jalan yang benar. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang argumentasi mazhab Imamiyah terkait pendapat mereka bahwa seorang imam itu harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang satu syarat utama seorang imam, yaitu maksum. Maksum artinya seorang imam harus terjaga dari kesalahan, lupa, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mazhab Imamiyah memandang karena seorang imam adalah pengganti Nabi, dan tugas-tugas Nabi adalah tugas-tugas yang berat, tugas-tugas yang berkaitan dengan kesempurnaan manusia. Maka hal ini menuntut diri seorang imam harus terjaga dari kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan tercela. Ada suatu pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai metode menjelaskan dan menentukan titik persoalan yang disinggung oleh mazhab Imamiyah. Pertanyaannya adalah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap umat itu pasti ada petunjuknya. Mari kita memahami ayat ini. Kalau seandainya setiap umat itu memiliki petunjuk, maka artinya petunjuk ini haruslah maksum. Kenapa harus maksum? Karena yang namanya petunjuk itu harus benar. Lah kalau petunjuk itu tidak benar, maka bukan petunjuk. Hidayah itu adalah satu isyarat, satu petunjuk untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita selalu minta kepada Allah sebuah hidayah. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa dengan hidayah inilah kita bisa hidup dengan baik. Dengan hidayah inilah kita bisa hidup dengan benar. Tanpa hidayah ini mustahil kita akan menggapai dan mendapatkan kesempurnaan insani. Lah kalau seandainya petunjuk itu adalah bertugas untuk membawa umat manusia ke dalam jalan yang benar, membawa dan mengiring umat manusia kepada kesempurnaan, maka seorang petunjuk dia harus maksum dari berbagai kesalahan, dari berbagai dosa. Makanya mazhab Imamiyah mengatakan, karena seorang imam itu bertugas menggantikan Nabi dan memiliki tugas-tugas yang sama, makanya mereka mengatakan bahwa imam itu harus maksum.
Jadi perkara imamah bukan perkara main-main. Menurut mazhab Imamiyah, perkara imamah itu berhubungan dengan agama dan berhubungan dengan kesempurnaan insani. Kalau kita lebih jauh memandang tentang kesempurnaan insani, kita bisa mengambil pendapat para urafa. Mereka mengatakan bahwa manusia ini, kita tidak akan bisa menggapai kesempurnaan tanpa dibantu oleh manusia yang sempurna. Manusia sempurna artinya manusia yang maksum. Makanya kalau kita bepergian ke suatu tempat, kita menunjuk satu orang untuk beritahu tentang jalan-jalan kota tersebut, tempat tersebut. Dan kita memilih orangnya, orang yang memang paham. Kalau orangnya itu tidak paham, kita tidak pilih. Kenapa? Karena yang namanya petunjuk itu akan menentukan jalan kita. Apakah jalan kita benar atau salah. Makanya, mazhab Imamiyah karena meyakini seorang imam adalah petunjuk, maka imam ini harus maksum. Harus terjaga dari dosa, kesalahan, dan sifat-sifat yang tercela. Berbicara tentang kemaksuman, maka kita pun bisa mengambil satu ayat Al-Quran sebagai syahid, sebagai bukti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia harus taat kepadanya. Bukan hanya kepadanya, mereka pun harus taat kepada Rasul. Dan ulil amri. Ulil amri artinya orang yang memegang perkara. Di sini adalah imam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ketaatan Rasul ulil amri kepada ketaatan dirinya, artinya bahwa apapun yang dikatakan oleh pemimpin Rasul harus ditaati tanpa ada kritikan, tanpa ada satu penyelewengan dari perintah-perintah yang mereka katakan. Jadi mutlak perintahnya. Kalau seandainya kita ingin menjadi hamba yang baik, kita harus taat kepada perintahnya. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat secara mutlak kepada ulil amri, artinya ulil amri ini harus maksum. Karena Allah itu hanya menginginkan kebaikan untuk kita. Lah, bagaimana mungkin Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita di saat Allah menyuruh kita taat kepada seseorang yang tidak maksum? Karena boleh jadi orang tersebut akan memerintahkan kita untuk melanggar perintahnya. Lah, di saat itulah kita akan melanggar Allah, akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah ini tidak akan bisa terwujud tanpa seorang pemimpin ulil amri itu terbebas daripada kesalahan, dosa, dan sifat-sifat yang tercela. Berbicara tentang kemaksuman, maka kita akan berbicara tentang kualitas kejiwaan seseorang. Maksum itu tidak berarti bahwa seorang imam tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak yang tidak bagus, tidak baik. Tapi maksum artinya bahwa seorang imam dengan ilmunya, ia mengetahui tentang hakikat sesuatu. Ketika melihat perbuatan haram, maka imam melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang akan menjauhkan dirinya dari kebenaran. Seperti kita lah, kalau kita disodorkan makanan yang kotor, kita tidak mau makannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa makanan kotor itu akan berbahaya kepada kita. Contoh lagi,
kita disodorkan makanan yang beracun. Lah akal kita mana bahwa makanan ini akan membunuh kita. Makanya kita menolak untuk makan makanan ini. Jadi kita maksum juga, meskipun kemaksuman kita terbatas. Jadi kemaksuman seorang imam bukan berarti imam tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk berbuat sesuatu yang tercela. Tapi karena imam memiliki ilmu yang sempurna tentang hakikat sesuatu, makanya imam terjaga dari kesalahan dan dosa. Baiklah, insyaallah kita akan membahas tentang imamah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.